Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi zidna ilman fahman walhibna minas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa bi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddu. Rawahu Bukhari. Ibu sekalian jemaah zuhur yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu asar kita menelaah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan seperti biasa, apa ancak kaji kita bunda? Oh ya Mak Dayan. Lanjut. Yang dulu itu kalau tidak salah kajian kita Salat kita ulang, bersyariat, bertarikat, berhakikat, bermakrifat. Kita udah mulai memasuki pelaksanaan sholat di level tariqah. Itu kemarin ya. Sehingga tariqah itu berbilang, ada hukum, maka terciptalah namanya arkanus sholah, aturan-aturan sholat. Apa dibuat tujuan arkanus sholah atau arkanus sholah? Agar sampai kepada maqasid yang disebut oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kamu salat sebagaimana engkau melihat aku salat. Dalam kajian tahsisnya dijelaskan, man ahdasa bi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddu. Berarti seluruh bacaan-bacaan kita wajib sama dengan Nabi. Seluruh gerak-gerik kita wajib seperti Nabi. Sifat-sifat salat kita wajib sama dengan Rasulullah. Tikrar dan diamnya kita saat salat sama dengan Rasulullah. Kalau tidak sama, ujung hadisnya bahwa raddu, maka kualitas ibadah salat dikerjakan tertolak. Apa indikatornya tertolak? Tanda-tanda tidak diterima. Salatnya sah selama benar syarat dan rukun. Orang itu kemarin tidak bisa berlaku adil dengan dirinya sendiri. Itu kemarin bunda ya. Oh ya Mak Dayan. Contoh apa ndak adil dengan diri sendiri itu? Mana cucu Mia jauh. Contoh tidak adil dengan diri sendiri saat pergi berpesta diundang kawan jauh, sekali-sekali bergaya kita bu ya, bergaya. Apalagi kalau hari Ahad tentu Mirabella dipakai. Kalau hari Sabtu Wardah dipakai. Kalau Jumat Letulip dipakai ya. Pakai parfum kita. Baju digosok. Itu kawan sekali-sekali, cuma begitu sampai di rumah, kawan setiap saat dalam suka dan duka, berganti baju yang bergantung di kamar tu. Lompek malam baju tu ndak bertukar. Nyoba keringik lolok. Mau las-wila
berarti itu tidak adil. Yang adil, kalau pergi pesta kita pakai wardah, menunggu suami masuk ke kamar mau tidur pakailah wardah. Paham? Itu adil. Adil. Jadi jengkecek laki macam tuan tolak awak salah ya. Minyak pakai deh. Itu dia. Itulah Bu. Laki-laki kalau lah berumur 45 sampai 62 itu disebut oleh Bu Aja. Tuh itu namanya laki-laki itu piramli. Bu. Tahu piramli? Pria berambut licin, rapi Bu. Kalau perlu makannya diambilkan nasi, betul enggak Bu? Kita masuk umur 50 masuk kamar bau tarason aja ya. Awak salah. Allah tidak merubah nasib kalau tidak kita merubah. Waktu itu kita telah sampai takbir ya. Iya Bu, takbir. Ridwan sekadar mengulas. Bagaimana takbir? Takbir udah masuk berarti rukun salat ketiga. Dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza i'tadala shalli qa'iman ya wa rafa'a yadayhi ya hatta yuhadiya bihi bamunkibai summa yukabbir." Rawahu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi wa Ibnu Majah. Apabila Rasulullah telah berdiri lurus, kemarin sudah dijelaskan qaim ya. Bagaimana ukuran lurus? Buka kangkang kaki hanyalah telapak masing-masing. Sebab ya, maksimal bahu. Sebab hari ini banyak habis sejadah tu dibuatnya. Boleh solat mengangkang, boleh. Sah selama benar syarat dan rukun. Nilai jadi masalah. Solat itu membuatkan orang jadi patuh. Ni tambah solat tambah angku. Jadi warafa yadain, tak kala Nabi telah berdiri lurus, warafa yadain, Nabi angkat tangannya. Tidak ada bahasa, tidak ada suara, tidak ada huruf. Minimal sejajar bahu, maksimal daun telinga. Pada posisi antara bahu dan daun telinga, summa yukabbir. Terucaplah di mulut Rasulullah. Apa yang diucap? Allahu Akbar. Jadi kalimat Allahu Akbar itu baru diucap minimal tangan sejajar bahu. Hanya ada kadang dari bawah digas. Ridwan kalau ditelepon oleh Bu Ajatuti, siapa nama? Di mana posisi Ustaz? Udah di depan Masjid Nurul Ikhlas. Nurul Muhsinin. Sementara badan masih di kampus. Itu pembohong atau pendusta? Pembohong atau pendusta? Sama ya. Jadi kalimat Allahu Akbar itu baru boleh diucap minimal tanganlah sampai di sini. Sejajar bahu. Allah. Iko dari bawah digas lebu. Allah. Munafik. Dia masih di jalan mengaku telah sampai. Paham? Maka di luar salat akan lebih munafik dia. Paham? Ini yang disebut af'alun, aqwalun wa af'alun wa sifatun wa tikrarun. Seluruh kata-katanya, gerak-geriknya, sifat-sifatnya dan diamnya saat salat wajib sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bedanya laki-laki dan perempuan? Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara lis-shalah nasara asabi'ahu. Rawahu Tirmizi.
sabi'ahu wa ibtai. Kalau laki-laki saat menyebut Allahu Akbar dibuka jari jemarinya dan ketiak sedikit. Berarti minimal sini Allah atau Allah, buka jari dan ketiaknya. Perempuan wala sabi'ah wala ibtai, tidak dibuka jari jemari dan tidak ketiaknya. Jadi perempuan tetap rapat. Minimal Allah Akbar, maksimal Allah Akbar. Tidak dibuka ketiaknya. Kadang lupa bau reksona, tercium ke imam di depan. Paham? Tidak boleh. Sabi'ah wa ibtai. Itu bedanya. Masuk ke level hakikat. Kenapa lambat Rasulullah mengangkat tangan? Wa rafa'a yadain hatta yuhadiya bihiba munkibai. Tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada kalimat. Diam Nabi. Allah. Disitulah level hakikat. Antal maut qablal maut. Matikanlah diri sebelum mati. Bagaimana mematikan diri sebelum mati? Menyatukan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ibu, di dalam Al-Ibanah dijelaskan oleh Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidiyah, Allah itu gaib. Betul? Ibu dah tahu di mana tinggalnya? Di RT berapa? Allah itu gaib. Bagaimana untuk mengetahui yang gaib? Diketahui dengan sifatnya. Betul? Ibu kenal dengan angin? Kenal? Di mana dia tinggal? Gimana cara ibu kenal dengan angin? Dengan sifatnya. Apa sifat angin? Menggerak-gerakkan. Betul? Begitu nampak oleh ibu nanti daun tu bergerak-gerak, berarti ada angin. Semakin kuat dia bergerak-gerak, maka kita sebut angin sangat kencang. Padahal angin tidak terlihat, yang terlihat sifatnya. Maka Allah itu dikenal lewat sifatnya. Maka ada disebut sifat wajib bagi Allah. Betul? Berapa sifat wajib bagi Allah, Bu? Ada berapa? 500? Ada 20. Di kampung dinyanyikan, Bu. Baramula wujud artinya adanya Allah Ta'ala. Betul, Bu? Kalau di kota dinyanyikan wujud kidam baka muhalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sami' basir kalam. Betul, Bu? Qadirun muridun sami'un basirun hayyun mutakallimun. 20, Bu. Yang 20 dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Lah mulai bingung. Nafsiyah dibahas satu kalimat wujud saja. Sifat wujud saja. Siapa yang wujud? Siapa wajibul wujud? Siapa wahdatul wujud? Atau sifat nafsi. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Di sifat ma'ani ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basir, kalam. Ma'nawiyah ada 7. Qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, mutakallimun. Mana dia mematikan diri, menyatukan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Mana ma'ani? Qudrat, qadirun. Maka saat berdiri makrifatnya adalah wala qadirun.
bukan saya yang bergerak mengangkat tangan ini, tapi Allah. Mati kita, udah ada kita. Wala muridun dalam kitab Marifatullah halaman 4. Bukan saya yang ingin salat, tapi Allah. Dah dua, tidak ada kita. Wala sami'un, bukan saya yang mendengar Allah. Wala basirun, bukan saya yang melihat Allah. Udah berapa kita tidak ada? Dah 4, 5. Wala alimun, bukan saya yang tahu Allah. Wala hayyun, yang keenam, bukan saya yang hidup Allah. Yang ketujuh, wala mutakallimun, bukan saya yang berkata-kata Allah. Inilah tidak ada kita. Maka saat dipanggil oleh Allah lewat muazin, hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Tiada sanggup kita kecuali dengan Allah. Tidak ada kita. Ibu, coba ibu ingat. Ibu ingat tak kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia melaksanakan Isra dan Mi'raj? Ingat? Setelah Mi'raj malam itu Nabi mengumpulkan manusia. Datang orang semuanya, orang Quraisy pun datang. Apa kata Rasulullah? Sahabat semua, kalian percaya kepadaku? Apa jawab orang Mekah waktu itu? Kami percaya. Sadaqta, engkau benar Muhammad. Apakah kalian percaya seandainya aku berkata di depan gunung itu ada binatang buas? Kami percaya ya Muhammad. Apakah kalian yakin kalau aku berkatakan di depan sana ada binatang buas? Kami yakin ya Muhammad. Mulai Rasulullah bercerita, saya tadi malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu saya naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Mulai orang yang kurang yakin kepada Nabi, kalera mah katanya. Betul bu? Lalu ada salah seorang kafir Quraisy, Muhammad, kalau benar engkau bisa terbang tadi malam, kau angkat kakimu yang sebelah kanan. Diangkat oleh Rasulullah. Begitu terangkat, yang kiri lagi ya Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Oh, itu jawabanmu ada sama Umar, kata Rasulullah. Paham? Pergilah sahabat Quraisy tadi menemui Umar pagi itu. Diceritakan kisah itu. Lalu apa kata Umar? Oh, itu masalahnya. Iya, katanya bisa terbang. Saya suruh angkat kaki yang kanan, diangkat. Saya suruh angkat kaki kiri, katanya jawabannya sama engkau, hai Umar. Benar itu, benar. Gimana caranya, kata Umar? Coba kau angkat, menghadap kau ke sana. Menghadap orang tu ke depan, Umar di belakang. Angkat kakimu yang kanan, diangkat kanan. Yang kiri, bismillah. Selesai masalah. Paham? Itu bukan level akal, level iman. Yang membunuh Umar zahirnya, sebenarnya siapa yang membunuh? Paham? Nabi itu maksum. Yang mengangkat nampaknya tangan kita, sebenarnya siapa yang mengangkat? Inilah maksud yang disampaikan tadi. Yang bergerak-gerik nampaknya kita, sebenarnya siapa yang sujud? Inilah antal mauta qablal maut, mematikan diri sebelum mati. Makanya lambat. Begitu telah berdiri lurus, Allahu karim, kita berucap, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Engkau yang kutuju ya Allah, redhamu yang kucari. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk sampai di level wala qadirun wala basirun, nindak begitu sampai di tempat sholat langsung
itu jauh panggang dari api, menyerupai orang-orang yang salat. Bukan menggegek gitu. Allah ada rasa yang diikuti. Makanya wala qadirun wala muridun. Paham kira-kira Bu? Ada yang bertanya? Hei, nyado kita temukan Bu, tiba tempat sholat berdiri, anda mengapu-ngapu namu ya. Mungkin mau mancing dia ya, mancing ikan ya. Bukan menggegek-gegek. Ada rasa. Oh. Maka kalau sampai ruhnya ya, mengangkat tangan. Lanjut. Ada yang ragu? Nah, lanjut. Setelah mengangkat tangan, apalagi yang biasa nih kita lakukan Bunda? Oi. Setelah angkat tangan apa lagi? Setelah takbir. Setelah takbir iftitah. Betul. Setelah takbiratul ihram dilakukan Rasulullah tidak membaca iftitah, apalagi Al-Fatihah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Lipik tangan dulu. Paham? Tak boleh ada Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tidak ada Bu. Letakkan tangan dulu. Bagaimana meletakkan tangan setelah takbiratul ihram? Dituntun oleh Rasulullah. Annu qala Wa'ir bin Hujr radhiyallahu anhu, sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr hampir 5 waktu dia salat berjemaah bersama Nabi. Lebih aktif dari Abu Hurairah. Wa'il bin Hujr. Apa kata Wa'il bin Hujr? Fawada'a yadahu liyumna ala yadahil yusra ala sadrihi. Rawahu Ibnu Huzaimah. Ya. Was-sahihu Abu Dawud wan Nisa' bil labzi. Jadi kata Wa'il bin Hujr, saya perhatikan, saya salat bersama Nabi, sallaitu. Apa kata Wa'il? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram, dia meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, ala sadrihi, di atas dada. Berarti Bunda, Allahu Akbar. Kalau jumpa besok orang solat seperti ini imam, ikut, itu imam praktek solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas dada. Dalam redaksi kedua, sanadnya sama, periwatan yang sama, matan hadis berbeda. Summa wada'a yadahul yumna ala zahrihil kaffil yusra warrus'i wassa'idi. Adalah Rasulullah itu kemudian setelah takbiratul ihram meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di pergelangan tangan, bersedekap dengan dada. Allahu Akbar. Kalau ketemu besok imam seperti itu, ikut, itu imam praktek salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Dalam sanad berbeda, matan hadis berbeda, dan periwayatan juga berbeda. An Ali ibnu bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, inna minas sunnati wada'ul kaffi fawqal kahfi tahtas surrati. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Adalah kata Ali radhiyallahu, sesungguhnya salah satu dari sunnah Rasulullah itu, saya melihat setelah takbiratul ihram Rasulullah meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, fawqa tahti tahtas surrati, di bawah pusat. Allahu Akbar. 3 itulah cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram
yang pernah ditemui atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadisnya. Lalu di mana letaknya? Kena ada Bu? Allahu akbar. Kena ada doh. Adon nan belipek cenah iko. Anta domam nyen tapun dak be awak dah. Kena ada doh. Makanya dari awal dikatakan ada salat versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salat qaulus sahabi versi sahabat. Definisi sahabat, dia hidup di zaman Nabi, dia bertemu dengan Rasulullah, dan ada persoalan dia mengadu kepada Nabi, itu disebut sahabat. Maka kata-katanya qaulus sahabi sama kualitasnya dengan hadis mutawatir. Kita tidak bahas qaulus sahabi. Ada salat versi ulama, dia tidak hidup di zaman Nabi, cuma dia pandai menganalisa, maka disebut pendapat-pendapat para ulama, kita tidak bahas. Dan yang keempat ada salat al-infirad, tidak Rasulullah, tidak sahabat, tidak pendapat ulama, inya seorang aja. Selama benar syarat dan rukun salatnya tetap sah. Paham? Maka dalam konsep ini kita hanya bahas konsep pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi aman kita Bu. Ndak menyalan orang dah. Contoh apa ketujuh dia buatlah. Yang pentingnya lah solat kini jadilah, ya Bu. Nak gaya contoh ikonnya Allah Akbar, ada Bu? Kan ada kemarin ya? Oh ni kan ada dulu. Sudahlah, penting solat udah. Tapi yang Rasul itu praktik. Nah, bagaimana asbabul wurud hadis? Ternyata kapan Rasulullah dilihat oleh Wa'il bin Hujr meletakkan tangan kanan di atas punggung, telapak tangan kiri di atas dada, waktu itu dia mengimami salat sunat fajar. Ibu bisa membaca kronologis, faktor geografis namanya. Jazirah Arabia, Sahara, betul? Apabila sampai di batas waktu jam 1 turun embun jantan, dingin sama dengan puncak Matur. Orang Matur, mau orang Matur juga. Puncak Lawang, dingin sama di Soliki, Payakumbuh, dingin. Entah kena faktor geografis, wallahu alam bisawab, tapi Rasulullah salat bersedekap seperti ini. Kapan disaksikan Ali Rasulullah meletakkan tangan di bawah pusat? Ada dua riwayat. Satu, Rasulullah dikisahkan dia ikut peperangan Khandaq di siang hari, dan itu dia mengimami salat Isya. Apa kena pengaruh capek? Wallahu alam bisawab. Yang jelas Rasulullah pernah seperti itu. Kapan ghalib? Ghalib itu biasa banyak. Kapan senantiasa ditemukan? Bersedekap dengan dada. Yang jelas selama salah satu di antara tiga itu salat meletakkan tangan versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Dan tidak ditemukan hadis ini salat maghrib 3 rakaat berarti 3 gaya. Tidak ada. Rakaat pertama Allahu Akbar, kau gaya. Rakaat kedua Allahu Akbar, ketiga akin ketiga cok. Tidak boleh. Kalau dari awal udah begini sampai salam seperti itu, begitu kebalikannya. Ya. Itu cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan Bunda? Oh ya Mak Dayan, silakan Bunda. Ya. Laisa selama benar syarat dan rukun, tapi mungkin bukan salat versi Rasulullah. Itu mungkin masuk salat versi ulama, di antaranya Imam Malik. Maka di Mekah itu banyak Imam Malik. Allahu Akbar, lurus saja Bu. Lai mulia, lai. Sekarang Ridwan bertanya Bunda. Ibu sekarang lagi musim apa Bu?
Caleg. Masih musim apa sekarang ini? Kampanye. Ibu diberikan di sini ala salah seorang caleg. Kita ada 100 orang. 100 jilbab. Warnanya sama, dibungkus masih dalam plastik. Ibu masih pilih atau sembarang ambil? Ibu masih dipilih mengambilnya atau sembarang ambil? Sembarang ambil. Sama. Cuma setiap satu kodi itu ada bunga kodi, Ibu. Ibu, laki-laki banyak di dunia nih. Betul? Ada 10 orang, Bu, di depan mata. Samo hitam mani, samo batai lalek, samo bolosong pipit. Ibu sembarang ambil atau masih dipilih? Dipilih. Itu baru mancing laki. Boleh jilbab mukena di pasar pusat, dipilih. Yang terbaik. Sekarang menghadap Allah, asal-asal atau yang terbaik? Apa? Jangan ikut yang dah elok tu. Nampak solat mengangkang puluhnya. Lai boleh, lai. Kadang gatal, Bu, ya. Kan dia popon. Tak ada yang salah. Yang salah yang tidak solat. Ibu, kendaraan tu pertama keluar tidak langsung hebat. Betul tak, Bu? Pertama Astuti. Setelah tu Astrea. Setelah tu Prima. Setelah tu Legenda. Betul, Bu? Setelah tu keluarlah sekarang Vario. Jadi dia semakin lama semakin bagus. Jadi maka Nabi di kajian fikih, siapa yang hari kemarin dengan hari ini sama, merugi. Siapa cara solat umur 10 tahun yang lalu dengan umur 40 tahun hari ini, sama, rugi, kata Rasulullah. Dulu waktu SD rajin solat, sekarang bolong-bolong solat, itu manusia terkutuk, kata Rasulullah. Betul, Bu? Waktu TK tak tanggung, baca rajin Al-Quran dah, Bu. Dapat menantu, lupa baca Al-Quran. Bahaya tu, ya, Bu, ya. Bahayanya. Lanjut ya. Berarti setelah takbiratul ihram meletakkan tangan. Setelah meletakkan tangan barulah kita masuk iftitah. Namun sebelum iftitah ada yang perlu kita lihat. Pertama adalah masalah saf. Yang kedua masalah masbuk. Bagaimana saf? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufur rijal awwaluha wa sarruha akhiruha. Pudurnya, Mak. Wa khairus sufufun nisa akhiruha wa sarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah? Laki-laki, sab laki-laki terbaik adalah paling awal, kata Rasulullah. Paling awal. Wasarruha airuha. Dan sab paling jelek laki-laki sab paling belakang. Wa khairus sufufun nisa akhiruha. Wasarruha awwaluha. Dan sab salat perempuan terbaik paling belakang. Sab paling jelek paling depan. Itu kata Rasulullah SAW. Apa asbabul wurud hadis? Rupanya waktu hijrah bersama Nabi, maka disebut paman kanat hijratahu ilallah war rasul fahijratahu ilallah war rasul. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, dia bertemu kepada Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena dunianya, dia hanya dapat dunianya. Rupanya waktu hijrah dulu, Bu, Pak Haji itu hijrah karena kuda putih itu hijrah. Tahu kuda putih, Bu?
Kuda putih tahu bunda? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Rupa ada ibu tuh, janda tuh hijrah, dia hijrah pula bapak tuh. Begitu sholat, ibu tuh ambil saf paling berdepan, Pak Haji tuh ambil saf paling belakang. Lalu begitu rukuk, kata Pak Haji di saf paling belakang, yang apa kata ibu aja? Aman tuh boy. Heboh orang saf depan perempuan, heboh saf belakang laki-laki. Bisik-bisik itu sampai bisik tetangga kepada Rasul yang sedang imam. Paham? Rasulullah tidak marah seperti marahnya. Kita tengok debat deh. Tidak seperti marah debat. Rasulullah berdiri dengan suara yang bijak. Apa kata Nabi? Laki-laki kawanku semua, saf laki-laki itu terbaik saf paling depan, belakang tu jelek. Perempuan terbaik saf tu saf paling belakang, depan tu jelek. Sehingga orang berdua ni tahu diri, tidak langsung disalahkan. Lebong apa? Tidak begitu Rasulullah. Tak langsung marah. Begitulah arif dan bijaknya seorang anbiya, seorang rasul. Sehingga kawan menghormatinya, musuh menghargainya, orang senang dengannya, karena dia arif dan bijak dalam mengambil keputusan. Itu asbabul wurud hadis. Makanya itu paling awal sab laki-laki. Maka digambarkan padilat-padilat dalam kajian fikih. Namanya amalan pragmatis, berbuat karena mendapat ingin berharap untung. Boleh di level itu. Boleh ya di level itu. Lalu masalah masbuk. Apa tu masbuk? An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadakumus shalah wal imam 'alal hal falyadha kama yada'ul imam." Rawahu Tirmizi. Apabila salah seorang kamu, kata Rasulullah, datang kepada tempat solat wal imam 'alal hal, dan kamu mendapatkan imam dalam keadaan hal itu sesuatu. Mungkin imam sedang duduk, mungkin imam sedang rukuk, mungkin imam sedang sujud dan lain sebagainya. Falyadha kama yada'ul imam. Maka kewajibanmu ikut dalam keadaan apa hal imam waktu itu. Ikut. Boleh takbiratul ihram, boleh, tapi tidak ada anjuran untuk itu. Sehingga salah seorang ulama fikih, kalau dia berfatwa, kalau bukan karena mengurangkan hukum kehormatan Islam, apabila engkau masuk dalam suatu masjid, rumah ibadah, mulai dari pintu, kalau engkau menemukan imam rukuk, saya akan berfatwa kamu rukuk mulai masuk pintu sampai ke tempat solat itu. Begitu dia untuk tibanya mendapat hadis ini. Tapi itu menjatuhkan kehormatan hukum Islam. Maka kalau sampai imam sedang duduk, masuk, ambil posisi, langsung duduk. Itu dia. Falyadha kama yadabul imam. Tidak pakai takbir ihram, tidak perlu pakai takbir, tidak apa-apa. Karena nanti hadis setelah ini, ya, salat makmum dan imam itu sebenarnya nanti senyawa dia. Kenapa senyawa? Dalam hadis yang kental nanti disebutkan, man kana lahul imam faqira'ul imam lahul qira'ah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Apabila kamu salat mengikut imam, maka seluruh bacaan imam itu telah menjadi bacaan-bacaanmu juga. Nanti itu bahas ya. Nah, bagaimana doa kita? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah sakata hunaiha qabla an yaqra faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka bainat takbir wal qira'ati ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya
kama yunaqqas saubul abyad minad danas ila akhir. Jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat setelah takbiratul ihram, Rasulullah meletakkan tangan membaca doa iftitah, di antaranya adalah Allahumma ba'id sampai habis. Ibu pernah baca doa itu? Pernah baca ibu? Pernah. Sah selama pakai doa iftitah. Selama pakai doa iftitah. Lalu yang kedua, sampai habis pula nanti ibu. Ya, ada 3 bentuk doa iftitah. Yang tadi sampai bil ma'i was salji wal baradi rawahu al jamaah wa Tirmizi illa Tirmizi. Yang kedua, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Rawahu Muslim. Yang ketiga, an Umar annahu kana yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim. Jadi bentuk doa iftitah itu ada 3. Betul? Tidak ada perbedaan solat wajib dan solat sunat. Semua solat pakai iftitah. Itulah solat Rasulullah. Nyado kadang kita bu iko rawatib, ndak pakai iftitah, berarti lebih hebat dari Rasul. Maka kita bahas solat versi Rasul, bukan versi ulama, ya bu ya. Ini di Kampung Ridwan bu. Kalau solat tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Al-Fatihah, tak pakai iftitah. Ada bu? Ada. Boleh. Masalah sah, wallahu a'lam bissawab. Cuma kau dapat buat yang terbaik, ya bu ya. Itu cara baca doa iftitah ada 3 bentuk. Terserah kita. Cuma kalau Ridwan lebih banyak membaca inni wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Nanti ada makna lain di kajian makrifat selain kalimat tu. Ibu bisa membedakan wajah dengan muka? Muka yang nampak. Kalau wajah hati. Jadi kalau wajah bisa kemana-mana, bisa. Maka kalimatnya inni wajjahtu wajhiya, bukan muka. Tapi karena muka, ibu lihat di Kota Bertuah Pekanbaru, masjid gagah, tapi di dalam mereng karena hanya muka pemahamannya, paham? Bukan wajah. Itu bedanya bu ya. Jadi kalau menghadap ke wajah Allah, seturullah, dimanapun menghadap di situ wajah Allah. Tidak capek kita. Maka kalau mengaji itu, kalau ibarat makan durian, jangan kulitnya. Ini tengok besar pasti enak, rupanya hambar. Tapi masuk ke kajian rasa, baru enak. Jalan terlalu dalam tu ince namanya bu ya. Pahitnya. Lanjut. Nah, berarti setelah iftitah, apa dalam kalimat hadis tadi bu? Dalam kalimat hadis tadi, Abi Hurairah itu bersumpah. Apa sumpahnya? Fakultu ya Rasulullah bi abi wa anta wa ummi. Aku bersumpah demi ayah dan ibu, diamnya engkau setelah takbiratul ihram sebelum baca surah Al-Fatihah, apa yang kau baca?
Itu disumpah. Rupanya orang Arab ibu apabila sebut demi ayah dan ibu tu nyawa taruhannya. Ibu ingat tak dulu waktu kecil-kecil waktu SD bu? Pulang sekolah diambil daun durian dek kawan, dibuatnya garis, diletakkan daun durian di sikok dia. Kawan tu sekolah, ayang dipijak pada daun durian bu. Ayang dipijak adanya. Mau bertinju kita. Itu filosofis orang Arab itu. Apabila nama ayah, maka sebut nama ayahnya bertinju tu dulu. Sebut nama ayah kita ya kan, bertinju. Itulah orang Arab. Apabila sebut ayah dan ibu, dia bersumpah, itu kehormatan. Abi Hurairah bersumpah. Ternyata kata Nabi, aku bukan diam, tetapi saya berdoa. Satu, Allah maba'id. Dalam redaksi lain, kabirau atau wajahtu. Dalam redaksi lain, subhanaka. Boleh mana yang senang hati. Cuma kalau Ridwan suka, inni wajjahtu wajhiya. Habis ibtitah. Ada pertanyaan? Silakan Bu aja. Ini mungkin pertemuan awal makna niat. Ya. Apa niat kemarin? La kalamun, la sautun, la harpun, wala labzun. Niat itu bukan kalam, niat itu bukan lapas, niat itu bukan suara, niat itu bukan huruf. Walakin tetapi niat itu adalah qasdu qalbi, menyengaja di dalam hati. Kalau dia tidak berniat, mustahil dia sampai masuk ke dalam masjid. Cuma persoalan kapan niat terbaik? Qasad ta'rat ta'in antara huruf 8. Apa huruf 8? Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Allahu akbar. Boleh di luar itu? Boleh. Karena niat bukan kalam, bukan labas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sah berniat sekarang sholat nanti malam? Jawabannya sah. Sah. Tapi kapan terbaik? Antara huruf 8. Mungkin yang dimaksud adalah lafaz berniat ya. Boleh dibaca lafaz? Boleh. Tapi tidak ada jaminan yang tidak membaca lafaz niat sholat tidak sah. Karena hadis itu innamal a'malu binniyat, bukan lafaz niat. Itu kira-kira Bunda ya. Lanjut. Silakan Bu aja. Waalaikumsalam. Kok bisik-bisik aja mah? Bunyi suara asmara subuh lah dengar. Pakai mic lah nak buat aja. Ya Allah, Ibu kalau pergi pesta jangan bibir sebelah atas je kasih wardah. Kasihlah keduanya supaya indah. Betul tak Bu? Iyo, berarti kalau pakai wardah siko aja pakai sekenek Bu. Tentu golak uang nengok awak. Pakai lengkap-lengkap ya. Boleh, syarat dia boleh. Apa tanda pakai wardah? Kamera sekenek Sini ndak. Cuma agak aneh ditengok ya. Ditanyakan pula, kenapa disampai segitu jauhnya? Karena Nabi itu awal-awal membentuk al-millah, agama Islam. Hadisnya apa? La dinu liman la aqlalah. Agama ini hanya untuk orang berakal sehat. Tapi agama bukan diakal-akali. Paham ya? Bukan diakal-akali.
Ini contoh bu, tidak berakal sehat, agama diakal-akali. Apa agama yang berakal sehat itu? Namanya Islam. Apa arti Islam tuh? Selamat. Tapi yang diakal-akali, ada dulu di masjid Islam, I Isa, S subuh, lam luhur, A asar, M maghrib. Itu ngawur. Itu diakal-akali. Islam terdiri dari alif, sin, lam, mim. Alif maknahu Allah. Sin salamun, lam lam tauhid uluhiyah. La ilaha illallah, mim Muhammad Rasulullah. Dirangkai Allah salamun, pasti selamatkan. Siapa diselamatkan? La ilaha illallah. Setiap ada pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasul, dan Muhammad Rasul. Itulah Islam berarti selamat. Nah, kan tak nyambung yang buat tadi tu dah. Isa subuh kemana pergi itu? Nah, maka ke dalam Nabi, dalam hadis fikih, maq'ada minan nar, berarti kamu telah mempersiapkan kursi di neraka Allah karena kamu mengakal-akali agama Allah, ya. Jadi pakai lengkap-lengkap ya buat aja. Dan belaki je bang tapi sebelah ke bawah kata tidak ada, tidak bisa, tidak bisa. Anu lengkap, ya, anu lengkap. Anu lengkap. Ada lain? Masuk asar. Masuk. Tapi ada informasi nih bu ya. Ini ada informasi dari anak adik kita. Mungkin kajiannya sampai sini aja dulu. Besok insya Allah kita sambung dimasuk di Al-Fatihah lagi ya. Maka selama sholat praktek Rasul ada 5 tempat apabila kita niat berdoa dan berdoa mustajab. Kita belum dapat lagi satu pun. Di mana tempat pertama? Nanti setelah pariwara berikut ini. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Fatihah seikhlas-ikhlasnya. Hasiat manfaat surah Al-Fatihah pertama kita hadiahkan buat hamba Allah yang telah ikhlas berwakaf tanah untuk berdiri rumah ibadah ini. Yang kedua, kita hadiahkan pahala Al-Fatihah ini khusus kepada orang-orang yang telah pernah berniat jahat dan yang telah pernah berlaku jahat kepada kita dan keluarga besar kita dan harta-harta kita. Mari kita beri dia pahala Al-Fatihah. Semoga Allah ampunkan dosanya, Allah beri dia hidayah, Allah kuatkan hatinya mengikuti hidayah tersebut. Kita dan harta keluarga besar kita cukup dalam lindungan dan ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma yaghfiruz dzunuba jami'an. Allahumma fakkihna fid din ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qawmil munafiqin. Allahumma ansurna 'alal qawmil kazibin. Allahumma ansurna 'alal qawmiz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.